Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Seorang gadis di Lampung Selatan tewas di kebun karet jadi korban pembegalan motor yang disertai pemerkosaan. Kawanan maling yang mengendarai mobil menggasak puluhan karung gabah di rumah petani di Metro. Penjual sapi kurban ukuran jumbo di Lampung Timur kebanjiran pesanan. Ini Bang, lokasi pas depan Gedung Wisma Keuskupan Tanjung Karang di Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Selasa sore kebakaran. Kepulan asap tebal berwarna hitam keluar dari atap gedung hingga menyebabkan warga panik. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat Bandar Lampung menurunkan 5 mobil pemadam. Mereka berjibaku memadamkan kobaran api di lantai 2. Menurut petugas, kebakaran terjadi saat gedung Wisma sedang kosong. Korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran. Api pertama kali muncul dari ruang aula pertemuan di lantai 2. Api cepat menjalar membakar atap dan perabotan elektronik. Pada pukul 14.34 dari Dinas Damkar Kabupaten Bandar Lampung menerjunkan 5 armada pemadam kebakaran dengan 30 orang personil. Alhamdulillah kurang lebih 10 menit api berhasil kita kuasai. Kemudian untuk dituntaskan proses pendinginan selesai pada pukul 15.32 sore ini. Pak Kadis, untuk dugaan penyebab kebakaran sendiri apa Pak Kadis sudah lihat dari yang kita mitigasi dari Pak Kadis? Ya, jadi tadi kita periksa lokasi terjadinya kebakaran yang tadinya memang kita perkirakan ini akibat arus pendek korsleting listrik yang ada pada gedung lantai 2. Kebakaran bisa dipadamkan sebelum menjalar ke ruangan lain. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah kebakaran tersebut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi gabungan dari Polsek Natar dan Polres Lampung Selatan hingga Selasa siang masih menyelidiki kasus pembunuhan wanita umur 31 tahun di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Mayat korban ditemukan di perkebunan karet miliknya pada Sabtu malam. Saat mayat ditemukan, mulut dan tangan korban dalam keadaan terikat kain serta busana bagian bawahnya sudah lepas. Sepeda motor dan sabit milik korban juga raib yang diduga digasak pelaku. Kita menemukan korban ya, jenazah itu ada pakaiannya terbuka ya, kemudian ada luka lebam di bagian mata juga ya. Ini kita patut juga ada unsur kekerasan di dalamnya ya, apalagi pada saat di tempat kejadian perkara informasi kita temukan bahwa sepeda motornya juga hilang, kemudian alat berkebun termasuk aritnya punyanya korban juga hilang ya, sehingga kami menduga ini ada modus operandi tindak pidana curas ya mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban masih berstatus belum menikah. Menurut warga, korban rutin ke kebun karena menanam berbagai sayur mayur dan memiliki perkebunan karet. Saat ke kebun, korban selalu mengendarai sepeda motor. Sosok yang gadis yang suka ke ladang membantu orang tuanya itu. Dia memang nanam apa Bang di ladang sini Bang? Nanam cabai. Nanam cabai. Keseharian Ngarit buat makanan kambing sama sapi itu. Emang kesehariannya memang dia bertani ya Bang ya? Iya. Oh, kita kenal deket apa kenal selintas gitu aja Bang? Ya kayak itu ke tetangga dusun lah. Oh, tetangga dusun. Emang kepribadiannya baik gitu ya Bang? Iya baik. Sering Nggak aneh-aneh orangnya. Oh nggak aneh-aneh. Emang seneng bergaul gitu ya Bang ya? Iya.
bercandaan. Iya. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan luka lebam di wajah korban. Korban tewas diduga akibat dianiaya menggunakan benda tumpul. Sejauh ini polisi masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna mengetahui pasti penyebab tewasnya korban. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban pembunuhan di Kebun Karet. Korban merupakan warga Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Pihak keluarga menyatakan mayat ditemukan pada Sabtu malam. Sebelumnya korban berpamitan akan ke kebun, namun hingga malam belum kunjung pulang. Keluarga dan pamong kemudian mencarinya ke kebun dan menemukan korban sudah meninggal dalam kondisi mengenaskan. Sepeda motor yang dibawa korban juga raib. Keluarga korban mendesak polisi segera menangkap pelaku yang membunuh korban. Hingga Selasa siang, polisi telah memeriksa 8 saksi, namun sejauh ini belum ada petunjuk yang mengarah ke identitas pelaku. Terkait dugaan adanya pemerkosaan terhadap korban sebelum dibunuh juga masih diselidiki. Karena ini kalau berdasarkan dari TKP hanya pakaian dan sisa-sisa tanda-tanda kekerasan terhadap korban berupa luka yang ada di tampak dari luar dari korban itu ada di bagian muka dan juga bagian leher. Namun demikian tetap kami menunggu hasil otopsi apakah ini memang penyebab kematian dari luka yang ada di bagian muka dengan leher atau ada hal lain yang menyebabkan kematian korban. Korban di roda paksa ya? Kalau melihat tampak luka luar, ada indikasi memang ada kekerasan seksual lah. Cuman tetap nanti kita melihat hasil otopsi seperti apa. Isu yang beredar di tengah masyarakat, korban jadi korban pembegalan motor yang disertai dengan pemerkosaan. Namun isu itu masih belum terbukti kebenarannya dan masih dalam penyelidikan polisi. Kasusnya kini ditangani Polsek Natar dan Polres Lampung Selatan. Apabila melaporkan dari Lampung Selatan. Dua pekan penyelidikan kasus pembunuhan dua bocah kakak adik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat belum terungkap. Polisi telah memeriksa 20 saksi, namun sejauh ini belum ada yang mengarah ke pengungkapan identitas pelaku. Pada Selasa siang, tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap For Mabes Polri mendatangi beberapa rumah anggota keluarga korban di Pesisir Barat. Petugas mengambil sidik jari beberapa anggota keluarga korban untuk kepentingan penyelidikan. Petugas belum mempublikasikan tujuan itu. Namun dugaannya untuk mencari jejak kesamaan sidik jari pelaku yang menempel di dua mayat korban. Tersangka belum ada, motif belum bisa dijelaskan. Ya, tapi kami belum bisa jelaskan lebih lanjut ya, kami belum menetapkan tersangka. Untuk saat ini kami mendatangkan dari pelapor Mabes Polri untuk membantu mengidentifikasi tiga yang menyebabkan perkara ini. Jadi mohon doanya dan kerjasamanya dari rekan-rekan semuanya dan masyarakat umum, bantu apabila ada informasi yang berkaitan dengan kasus ini, tolong diinformasikan kepada kami. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Lampung menyatakan sejauh ini belum ada sidik jari terduga pelaku yang identik dengan sidik jari 20 saksi. Penyelidikan identitas pelaku masih terus dicari polisi. Hasil koordinasi dengan lapor itu sudah memberikan informasi atau bocoran terkait dengan hasil yang mereka peroleh dari sampel yang kita kirim. Itu belum menunjukkan kepada siapa atau kepada orang yang kita duga sebagai pelakunya. Itu yang menjadi kendala kita sekarang dan kita terus mengumpulkan bukti-bukti yang masih bisa nanti kita uji ke lapor. Mayat dua bocah bernama Arjun Tauladan, umur 8 tahun, dan adik perempuannya bernama Khalifah Khairunisa, umur 4 tahun, ditemukan pada 14 Mei lalu. Keduanya yang berpamitan mencari buah durian tidak pulang hingga malam.
Orang tua, tetangga, pamong yang mencarinya menemukan kedua korban tewas berpelukan di semak-semak dekat rumahnya. Kedua korban tewas akibat menderita luka penganiayaan dengan senjata tajam. Ari Susanto melaporkan dari pesisir barat dan Lampung Selatan.